Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 eh, mata kuliah rangkaian digital akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu di mana kami membuat counter asinkron dari modulo 6. Dari anggota kelompok 3 sendiri itu ada saya, Fikri Ibnu Fauzan, dengan NIM 22530250001. Ada pula dengan Sefira Mukti Sukma dengan NIM 22311025051. Lalu ada Resti Aprilia Dewi dengan NIM 009 dan juga Rina Asmi dengan NIM akhir 0015. Lanjut. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Rina. Silakan Rina. Oke, mungkin Rina gangguan ya. Resti bisa dibacakan untuk slide pertama. Oke. Yang pertama itu ada tampilan dari rangkaian counter asinkron modul 6. Gambarnya seperti pada gambar ini. Terus prinsip dari rangkaian counter asinkron modul 6 adalah di mana pada saat hitungan kelima akan kembali ke hitungan awal atau 0. Oke, bisa di next. Untuk modulo 6 ini sendiri itu disusun oleh 3 gerbang dari JK Flip-Flop, yang dimana itu ada di Proteus yang udah kami desain kemarin, dan sempat nyari referensi juga dari beberapa sumber di YouTube, dan ketemulah satu desain dari modulo 6 ini yang bisa teman-teman lihat sendiri di layar ini. Ada 3 JK Flip-Flop. Nah, JK Flip-Flop ini yang dimana inputnya J dan K-nya adalah 1 dan juga 1. Nah, selain itu output key-nya akan selalu berlawanan terhadap inputan yang masuk. Jadi nanti input yang masuk itu akan berlawanan untuk outputnya gitu. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sefira. Menggunakan gerbang NAND 74LS00. Gerbang ini berfungsi untuk melakukan reset terhadap output yang dikeluarkan oleh counter. Selain itu, gerbang NAND ini akan mengambil output dari JK flip-flop, maka ketika inputnya bernilai 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai 0. Oke, boleh di next. Rina apa udah bisa ini? Rina? Ya. Oke, boleh dibacakan Rina. Untuk alur rangkaian counter modul 6 itu sendiri yaitu maka ketika terdapat input 110 akan terjadi reset ke semula yaitu angka 0. Ya, di sini saya izin menambahkan. Untuk alurnya ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Ada 3 buah LED, itu kami menggunakan warna kuning. Selanjutnya di sini ada resistor. Ada 3 resistor di sini yang saling terhubung dan kami menggunakan daya 5 volt. Nah, untuk tabel kebenarannya menggunakan ini yang seperti teman-teman lihat. Apabila ketika nilai itu telah muncul 5, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 dia bakal kembali ke awal. Jadi kalau udah bernilai ke 5 yang 100 ini, dia bakal kembali lagi ke awal gitu. Nah, jadi lampu ini awalnya kan mati tuh. Mati. Kalau udah input nilai yang kelima, itu bakal kembali lagi ke awal, ke nilai yang mati gitu. Nah, jadi seperti itu rangkaian yang telah kami buat. Next. Nah, mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin bertanya atau yang masih bingung dengan materi yang telah kami sampaikan? Oke. Randy? Oke, makasih Fikri. Mau nanya dong, apa sih fungsi gerbang N dalam counter asinkron
modul 6 kalian. Baik, terima kasih Randy pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, Danu. Bagaimana nilai awal counter asynchron mode 6 ditentukan? Oke, terima kasih untuk yang udah bertanya. Kami akan persiapkan jawaban, jadi teman-teman mohon tunggu sebentar ya. Oke, untuk pertanyaan yang Randy tadi, apa fungsi gerbang N dalam counter asinkron modulo 6? Jadi pada modul yang kami buat ini, itu konteksnya counter asinkron modulo 6 ini, gerbang N itu digunakan untuk mengontrol peningkatan nilai counter. Nah, pada saat kondisi tertentu itu sudah terpenuhi. Jadi gerbang N ini digunakan untuk membandingkan keluaran dari flip flop yang tadi yang ada di dalam counter dan menghasilkan sinyal kontrol yang akan memicu peningkatan nilai counter. Nah, pada counter asinkron modulo 6 ini diperlukan 3 flip flop JK untuk mempresentasikan nilai counter yang keluar. Jadi setiap flip flop itu mewakili satu digit biner dalam bilangan heksadesimal. Nah, gerbang N ini digunakan untuk menggabungkan keluaran dari flip flop tadi, sehingga menghasilkan sinyal kontrol yang memungkinkan peningkatan nilai pada counter itu gitu. Jadi misal kalau kita punya 3 flip flop dengan keluaran Q2, Q1 sama Q0 yang mewakili nilai counter pada saat ini, maka gerbang N itu akan mengambil keluaran tersebut sebagai masukan. Nah, keluaran dari gerbang N itu akan menjadi sinyal kontrol yang akan nanti diberikan untuk inputan clock yang tadi ada desain clocknya itu pada flip flop pertama aktif yaitu bernilai 1, maka flip flop akan memicu perubahan nilai counter. Jadi seperti itu. Apakah sudah jelas, Randy Valebi? Oke, makasih Pi. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Danu, yaitu bagaimana nilai awal counter asinkron mode 6 ditentukan? Jadi dalam counter asinkron mode 6, nilai awal counter ditentukan oleh kombinasi awal input pada flip flop yang digunakan dalam desain counter tersebut. Untuk counter mode 6, diperlukan minimal 3 flip flop untuk mempresentasikan 6 keadaan yang berbeda, jadi 0 hingga 5. Anda dapat menggunakan kombinasi awal input yang sesuai dengan keadaan awal yang Anda inginkan untuk memulai counter asinkron mode 6. Misalnya, jika Anda ingin memulai counter dengan keadaan awal 2, maka Anda harus mengatur input flip flop 1 menjadi 0, input flip flop 2 menjadi 1, dan input flip flop 3 menjadi 0. Intinya bahwa counter asinkron mode 6 memiliki masalah aliansi. Artinya beberapa keadaan tidak valid dapat muncul selama peralihan antara keadaan yang valid. Oleh karena itu, dalam implementasi praktis, seringkali digunakan desain counter yang menghindari keadaan tidak valid ini untuk memastikan operasi yang benar. Apakah sudah cukup, Dani? Oke, makasih Resti atas jawabannya. Ya, terima kasih untuk yang udah bertanya dan juga dari kelompok saya yang udah menjawab. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang rangkaian dari modulo 6, asinkron modulo 6. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.